Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bab 7 mengenai meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yuk mari kita simak baik-baik bab 7 berikut ini. Optimis. Apa itu optimis? Optimis merupakan keyakinan diri dan salah satu sikap baik yang dianjurkan dalam Islam. Dengan sikap optimis, seseorang akan bersemangat dalam menjalani kehidupan, baik demi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Mari kita perhatikan hadis dan dalil berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53. Cara agar kita selalu optimis. 1. Berpikir positif. 2. Mengambil hal-hal baik dari setiap kejadian. 3. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Dan 4. Berfokus pada masa sekarang dan masa depan. 5. Bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif. Ciri-ciri orang yang bersifat positif atau bersifat optimis. 1. Memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan sesuatu. 2. Melakukan sesuatu dengan rasa senang. 3. Mensyukuri keberhasilan dan mengevaluasi kekurangannya. Dan yang 5. Melihat segala sesuatu sebagai sebuah keputusan, peluang, dan kemungkinan. Di terakhir ada, mengapa kita harus optimis? Karena keimanan yang dimiliki seseorang mustahil akan berputus asa atau kehilangan arah. Dalam Islam, sikap optimis dianjurkan atau ditunjukkan dengan berprasangka baik kepada Allah bahwa dalam setiap kesulitan dan permasalahan terdapat kemudahan dan jalan keluar. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih sesuatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan berhasil dan sukses. Mari kita perhatikan hadis dan dalil berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujza'ul jazaa'al awfa wa anna ila rabbakal muntaha. Artinya bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan itu segala sesuatu. Selanjutnya, manfaat berikhtiar. Manfaat atau hikmah dari bersikap berikhtiar bagi kehidupan manusia diantaranya menjadi mandiri atau tidak bergantung kepada orang lain, menghargai hasil usaha diri sendiri dan orang lain, serta bermartabat di sisi manusia, juga terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh sikap berikhtiar. 1. Berusaha memahami materi yang diberikan guru ketika sedang menjelaskan. 2. Banyak berlatih dan belajar sebelum mengikuti lomba. 3. Belajar sungguh-sungguh sebelum ulangan. 4. Berusaha untuk disiplin waktu dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Ada juga ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, saat sedang sakit, seseorang berobat dengan mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang siswa giat belajar karena ingin mendapatkan prestasi yang baik. Dan yang ketiga, seorang yang bekerja keras untuk meraih kesuksesan. Apa itu tawakal?
Tawakal atau tawakul berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Dan mari kita simak hadis dan dalil berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz hamma qaumum ayyabsutu ilaikum aydiyahum fa kaifa aydiyahum ankum wattaqullah wa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertawakallah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Next, kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini manfaat bertawakal itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu diberikan kemudahan dunia dan akhirat. Yang kedua itu melatih kemandirian dan kedewasaan. Nah, yang ketiga itu diberikan kenikmatan yang tidak tiada hentinya. Yang keempat itu masuk surga tanpa proses hisab ya teman-teman. Dan yang terakhir ini kenikmatan tak ada habisnya. Nah, di pengertian tawakal ini, tawakal itu berasal dari kata wakala ya teman-teman, yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk mendapat kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan ya teman-teman. Cara agar kita bisa selalu bertawakal. Nah, di nomor 1 ini terdapat mendekatkan diri dengan Allah. Orang yang bertawakal adalah mereka yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Nah, nomor 1 tuh kayak kita mendekatkan diri, contohnya kayak kita sholat 5 waktu, berzikir, sedekah gitu, terus membaca Al-Quran, selalu menjadi pribadi yang bersyukur. Dan ya, lanjut aja nomor 2, lakukan segala aktivitas karena Allah. Cobalah berlatih melakukan segala tindakan karena Allah. Nah, nomor 2 itu ya kita harus mengawali hari-hari kita dengan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga awal dari semua aktivitas kita selalu tertancap dalam renungan hati, diniatkan karena Allah. Jadi kayak kita niat jadi lebih baik dari hari sebelumnya. Dan kita lanjut nomor 3, bangun kepercayaan terhadap Allah. Nah, nomor 3 itu kita kayak secara sederhana mempercayai pada Allah adalah yakni padanya. Mempercayai Allah melibatkan pengakuan akan keberadaannya. Namun, kepercayaan sejati lebih dari sekedar pengakuan mental. Tasmi adalah permulaan yang baik, namun tujuannya bukan itu saja. Dan nomor 4, mensyukuri segala pemberian Allah. Nah, nomor 4 itu kita harus selalu bersyukur. Jadi syukur itu adalah pengakuan terhadap nikmat yang telah diberikan Allah, yang dibuktikan dengan ketaatan kepadanya. Jadi apa yang kita terima kita syukuri aja gitu. Dan lanjut nomor terakhir, 5, berusaha namun jangan gantungkan hati pada usaha. Nah, maksudnya itu kita perlu kita ketahui bahwa tawakal bukanlah hanya sikap bersandarnya hati kepada Allah semata, namun juga disertai dengan melakukan usaha. Jadi kita usaha gitu kalau mau apa-apa. Dah, oke. Di sini saya akan menceritakan sebuah
kisah anak yang ingin menjadi pendakwah, dan saya akan menceritakan kesimpulan pada akhir video. Ada seorang anak yang berkehidupan yang sangat sederhana sekali, tetapi dia ingin mempunyai tekad yang kuat untuk menjadi seorang pendakwah dan bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Dan dia ingin berlanjutkan sekolah di universitas di luar negeri, yaitu Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan dia ingin sekali kuliah di sana dan bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Walaupun itu sulit baginya, tetapi dia tetap berusaha keras dan yakin kalau ia pasti bisa. Walaupun ia gagal, ia tak pernah berhenti mencoba. Dan di beberapa kemudian ia mencoba mengikuti pembelajaran di pondok, dan berkat kegigihannya dalam mengajar, keinginan ia menjadi salah satu anak yang sangat bagus dalam berdakwah. Dan di sana pada saat itu kehidupannya sangat sibuk karena dapat banyak panggilan untuk mengisi kajian di daerah-daerah, dan dia tetap menjalankan itu semua. Dia merasa sangat senang karena apa yang dia inginkan telah tercapai saat ini. Kesimpulan, jika kita mempunyai sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal, sesulit apapun cobaan untuk mencapai sebuah keinginan kita, asalkan kalian mau berusaha dan mempunyai 3 sifat di atas, insya Allah sulit apapun halangannya pasti tercapai. Mungkin sekian prestasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.